Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Agus Rahman pada pelajaran Seni Budaya kelas 10 SMK Kurikulum 2013. Semoga pada kesempatan kali ini kita masih dapat merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi Seni Budaya kelas 10 SMK Kurikulum 2013. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dan mempelajari konsep budaya. Untuk kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran dan kita akan mempelajari konsep seni. Kira-kira kalau kamu mendengar kata seni, apa yang ada dalam pikiranmu? Baiklah, mari sama-sama kita bahas. Kata seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata sani, yang memiliki makna pemujaan, persembahan, dan pelayanan. Jadi, kata seni memiliki keterikatan yang sangat erat dengan upacara keagamaan, yang kemudian disebut juga dengan kesenian. Salah seorang pegiat seni yang bernama Padma Puspita berpendapat bahwa seni itu berasal dari kata geni, yang awalnya dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Latin berarti genius. Dari penjelasan tersebut, kemudian disimpulkan bahwa seni merupakan kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Namun dalam bahasa Eropa, kata seni condong ke arah penyebutan art, yang dapat diartikan sebagai arti visual dari suatu benda yang melakukan suatu kegiatan tertentu. Dari banyaknya arti seni dan semakin berkembangnya zaman, membuat banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi seni. Adapun pengertian seni menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Aristoteles, seni adalah sebuah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu. Menurut Sudarmaji, seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media bidang, garis, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Kalau Sudarmaji mengatakan seni, yang disebutkan tadi berat kepada seni rupa, karena yang disebutkan oleh Sudarmaji merupakan unsur-unsur dari seni rupa. Lanjut, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan seni adalah hasil keindahan sehingga dapat menggerakkan perasaan indah orang yang melihatnya. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi, dapat menimbulkan perasaan indah, itu juga merupakan seni. Jadi, yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, jika seorang manusia memiliki sifat yang baik, yang bisa menimbulkan perasaan senang bagi orang, itu juga merupakan sebuah seni. Terakhir, menurut Leo Tolstoy, ia mengatakan seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menciptakan sebuah karya seni. Dari beberapa pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni adalah segala kegiatan manusia untuk mengkomunikasikan pengalaman batinnya pada orang lain, yang divisualisasikan dalam tatanan susunan yang indah dan menarik, sehingga dapat menimbulkan kesan rasa senang atau puas bagi yang menghayatinya. Itulah pengertian dari seni, dan sekarang kita lanjutkan dengan sifat dasar seni. Adapun sifat dasar seni yang pertama adalah seni bersifat kreatif. Maksudnya, segala bentuk kegiatan manusia yang selalu mencipta karya baru dari masa ke masa. Artinya, seorang seniman akan selalu menciptakan karya-karya baru dari waktu ke waktu. Adapun jika menggunakan karya yang telah ada, juga akan ada pembaruan dari karya tersebut. Yang kedua, sifat dasar seni adalah seni bersifat individualitas. Sebuah karya seni yang tercipta telah dibuat seorang seniman berciri personal, subjektif, dan individual. Yang ketiga, sifat dasar seni yaitu seni bersifat ekspresif. Bersifat ekspresif maksudnya saat membuat karya seni,
seorang seniman mengekspresikan perasaan estetisnya ke dalam karya, selanjutnya diapresiasi oleh para penikmat seni. Jadi, di sini maksudnya seorang seniman menuangkan idenya seekspresif mungkin agar bisa dinikmati oleh orang yang menikmatinya. Yang keempat, ada seni bersifat abadi dan hidup sepanjang masa. Maksudnya, seni yang diciptakan seorang seniman akan diapresiasi dan tidak akan hapus oleh waktu. Yang terakhir, seni bersifat universal. Seni itu berkembang di seluruh dunia, bukan hanya di suatu tempat itu saja. Seni juga tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Setelah kita mempelajari sifat dasar seni, sekarang kita masuk pada fungsi seni. Fungsi seni dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi individu dan fungsi sosial. Fungsi individu merupakan fungsi yang bermanfaat untuk kebutuhan pribadi individu itu sendiri. Terdapat dua macam, yaitu fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan fungsi pemenuhan kebutuhan emosional. Fungsi sosial merupakan fungsi seni yang bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan sosial suatu individu. Terdapat beberapa macam fungsi seni sebagai fungsi sosial, antara lain sebagai berikut. Karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan dan juga digunakan untuk sebuah upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian. Contohnya, kedua, fungsi pendidikan. Seni sebagai media pendidikan dapat dilihat dalam musik, seperti ansambel, karena dilakukan dengan bekerja sama, seperti halnya dengan angklung dan gamelan, yang memiliki nilai pendidikan karena kesenian tersebut terdapat nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Yang ketiga, fungsi komunikasi. Seni sebagai media komunikasi, misalnya dalam kritik sosial, kebijakan, gagasan, guna memperkenalkan kepada masyarakat. Contohnya, yang keempat, fungsi rekreasi atau hiburan. Fungsi seni ini untuk melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan yang khusus untuk pertunjukan, berekspresi atau hiburan. Yang kelima, fungsi artistik. Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dengan menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersil, seperti musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa kontemporer. Yang keenam, fungsi guna. Karya seni yang tercipta dibuat bisa bermanfaat atau berguna bagi kehidupan manusia, seperti karya kerajinan tangan yang dibuat dengan mempertimbangkan aspek kegunaannya. Contoh, yang terakhir, fungsi kesehatan. Seni sebagai fungsi kesehatan seperti pengobatan penderita gangguan fisik, gangguan medis, disimulasi melalui terapi musik. Contohnya, pengobatan untuk pasien dengan mendengarkan musik yang beralunan lembut dapat menenangkan pasien tersebut. Berdasarkan penelitian, ternyata terapi musik bisa menyembuhkan penderita autisme, gangguan psikologis,
trauma, dan sebagainya. Setelah kita mempelajari fungsi seni, kita lanjut untuk mempelajari macam-macam seni. Secara garis besar, seni terbagi atas 4. Yang pertama, seni rupa. Seni rupa merupakan sebuah cabang seni yang bisa ditangkap dengan mata dan dirasakan dengan indera peraba atau rabaan. Seni rupa sebagai salah satu cabang seni yang karakteristiknya memiliki wujud pasti dan tetap. Dengan memanfaatkan unsur rupa, sehingga terciptalah karya seni rupa dalam bentuk gambar, lukis, patung, grafis, kerajinan tangan, kriya, multimedia, dan lain sebagainya. Yang kedua, seni musik. Seni musik sebagai salah satu cabang seni yang bentuk karyanya lebih transparan dan menyentuh perasaan hasil karyanya. Bunyi sebagai media ungkap menjadi salah satu alat komunikasi, karena sebagai cara penyampaian makna untuk dapat dimengerti oleh penonton dan pendengarnya. Yang ketiga, seni tari. Seni tari merupakan salah satu cabang kesenian yang sangat menarik, karena di dalam seni tari ada media ungkap tari berupa gerak. Gerak tari berbeda dengan gerakan manusia sehari-hari, karena gerak tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis. Gerak dalam tari diciptakan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dalam koreografer. Keindahan dari menikmati seni tari terletak dalam bentuk kepuasan, kebahagiaan, baik dari koreografer, peraga, dan penikmat atau penonton. Cabang seni yang terakhir adalah seni teater. Seni teater merupakan cabang kesenian yang sangat digemari masyarakat, karena sekarang ini penampilan teater yang dulunya di panggung mulai ditampilkan di televisi dan media elektronik lainnya. Seni teater juga bisa merujuk pada segala keseluruhan yang mencakup gedung, pekerja, sekaligus kegiatan. Pada seni teater terdapat semua unsur atau cabang dari kesenian, baik itu seni rupa, seni musik, dan seni tari. Sekian pelajaran kita tentang konsep seni pada kali ini. Terlebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.